warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, limpahan waktu untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi tanah sucinya, juga tanah suci nabinya. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin, alhamdulillah ya. Kemudian sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk-petunjuk yang Allah berikan melalui beliau dan disampaikan kepada umatnya, hingga kita umat yang termasuk belakangan ini, mutaakhirin ini, masih bisa menangkap cahaya-cahaya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tugas mulia Rasul ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya diutus oleh Allah, kata Rasul, itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi dahulu di Madinah dan Mekah akhlaknya rusak total ya. Kemudian melalui utusan Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah, kerusakan-kerusakan moral itu, kerusakan-kerusakan akhlak itu dirubah menjadi akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik ya. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang saya muliakan, alhamdulillah kita di Madinah ya, tinggal hari ini sama besok sampai jam 1 siang ya. Maka sebelum menjalani perpindahan dari kota Madinah ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah wajib, maka pertemuan pada sore hari ini untuk memantapkan kembali apa-apa yang harus kita lakukan besok siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibayangkan Mekah seperti Madinah, adem tenang gitu ya. Masjidnya kotak, mudah dihafal ya. Masjidnya kotak, mudah dihafal. Kalau di Mekah itu muter ya, keliling. Tenaga itu juga harus 2 kali lipatnya yang kita keluarkan. Kalau di sini kita masih menganggap mampu atau ringan ya, tenaganya seperti ini yang kita keluarkan. Tapi kalau di Mekah nanti bisa 2 kali lipatnya ya, yang kita keluarkan ya, yang kita siapkan. Karena apa? Pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau di sini 1.000 kali lipat ya. Jadi kalau Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai tanah suci, kalau Nabi kita Muhammad SAW menjadikan Madinah ini menjadi tanah suci. Maka pas kita memasuki tanah haram kemarin hari Kamis malam Jumat, itu kita selalu mengawalinya dengan doa memasuki tanah haram ya. Allahumma hadza haramuka, ya Allah ini hadza haramu nabiyika,
ini adalah tanah haram nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhu li wiqayatan minan nar. Maka jadikanlah sebagai tameng atau sebagai penghalang dari api neraka, ya, siksa api neraka. Jadi api yang melahap-lahap tidak akan sampai ke kita, gitu maksudnya ya. Wa amanatam minal azab, dan azab yang begitu dahsyat engkau jadikan aman, ya. Artinya kami tidak bisa merasakan azab itu karena memasuki tanah suci nabimu, ya. Kemudian wasu'il hisab, dan jagalah dari hisab-hisab yang buruk, ya. Itu jadi kita berharap ziarah kita tahun ini, kali ini Allah catat sebagai amal, sebagai penghapus dosa, dan sebagai terbebasnya kita dari siksa-siksa yang barangkali, ya, barangkali setelah dihisap itu amal baik kita dengan amal buruk kita itu draw misalnya, atau sama. Nah, kalau sama itu tinggal minta belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia, saya mulai manasik, ya. Jadi malam ini, ya, saya mulai malam ini dulu, ya. Malam ini Bapak Ibu sekalian yang belum selesai urusannya di Madinah, baik itu oleh-oleh, baik itu tadarus, baik itu bersolawat misalnya, ya. Barangkali Bapak Ibu punya target, saya harus bersolawat 16.000 kali di tanah suci Madinah ini misalnya, ya, diselesaikan, ya. Nah, kemudian setelah selesai nanti jam 10 atau 11 malam nanti kemas-kemas, ya. Jadi yang kemarin belanja dari kebun kurma diingat-ingat, disembunyikan di mana belanjaan kemarin itu. Kadang disembunyikan di laci, dibukai semuanya, ya. Baju-baju kotor mulai dikumpulin jadi satu. Yang penting masuk semua, tidak ada yang ketinggalan. Nanti ditata lagi pas di kota suci Mekah, ya. Jadi natanya bukan final, bukan terakhir, tapi yang penting tidak ada yang ketinggalan di Madinah ini, ya. Kemudian kalau sudah, tinggal disisakan baju yang kita pakai tidur malam itu dan sholat subuh sampai duhur, ya. Kemudian bapak-bapak ditambah kain ihram, jangan dimasukkan di koper karena mau kita pakai jam 1 siang, ya. Nah, sudah paham, ya? Malam sudah kemas-kemas, koper sudah rapi, tinggal baju yang nempel di badan atau untuk sholat subuh sampai duhur, ya. Sama kain ihram, ya. Kalau ibu-ibu sudah menyiapkan kain ihram putih atau apa, ya, itu jangan dimasukkan di koper sebab nanti jam 1 kita pakai, ya, jam 1 siang. Jelas, ya? Kemudian istirahat seperti biasa, jam 3 sholat tahajud, jam 4, ya. Adzan pertama itu jam 4, adzan kedua jam 5, ya. Nah, antara jam 4 jam 5 itu sepertiga malam terakhir. Jadi itu bisa untuk sholat tahajud, bisa untuk sholat misalnya tahajud 8 rakaat, witir 3, kan sudah 11, ya. Karena sholat tahajud itu didesain untuk perorangan, Pak Bu. Jadi untuk bermunajat antara satu hamba dengan Allah langsung, ya. Jadi tidak perlu dibuat jamaah. Toh kalau dibuat jamaah juga takut riaknya tinggi, kemudian maksudnya tidak sampai, itu, ya. Terus di sini juga dipisah tempat sholat ibu-ibu, tempat sholat bapak-bapak juga dipisah, itu, ya. Maka tingkatkanlah sampai nanti malam, ya. Kemudian
subuh seperti biasa. Lah ini setelah subuh nanti kita ziarah pamitan, ziarah terakhir di makam Rasulullah. Ya kalau karena ibu-ibu kesulitan masuk pas di dalamnya, nanti kita bisa ya tidak ada harus di tempat mana, itu tidak ada. Pamitan dari sini pun sampai juga. Yang penting kita berdoa bareng-bareng nanti sama saya, enggak apa-apa. Nah, itu setelah sholat subuh ya. Kemudian setelah sholat subuh ziarah wada pamitan, kemudian sarapan. Nah setelah sarapan itu koper dan tas-tas semuanya dikeluarkan di depan pintu kamar masing-masing ya. Jangan ada yang masih disembunyikan di dalam, sebab nanti yang menurunkan biar petugas ya, petugas hotel yang menurunkan ya. Nah, kecuali kalau misalnya tas seperti ini ditinggal karena dibawa sendiri, nanti tidak apa-apa. Tapi yang koper dan yang tas yang besar, misalnya koper besar, koper kecil, nah itu kita keluarkan. Oke, terus sampai duhur nanti saya lihat kondisinya. Kalau boleh makan sebelum sholat duhur, kita makan sebelum sholat duhur kalau boleh ya. Jadi habis makan kita langsung ikut sholat duhur di sini. Tapi setelah sholat duhur langsung sholat asar sekalian, jamak takdim ya, supaya nanti di perjalanan kita tidak habis atau terlewat waktunya ya. Nah duhur tetap 4 ikut imam Masjid Nabawi ya. Kemudian setelah assalamualaikum qomat, kemudian sholat asar ya. Niatnya saya niat sholat asar qashar jamak takdim majmu'an ilaihi zuhri lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Saya niat sholat asar jamak takdim qashar 2 rakaat lillahi ta'ala ya. 1 imam 1 makmum jadi. Nanti misalnya kok ibu-ibu kumpul satu tempat, ibu-ibu ya nanti langsung jamaah. Nanti kalau bapak-bapak kumpul satu tempat misalnya, yaitu langsung sholat. Tapi kalau ada yang ngambil posisi sholat tuh di depan atau di belakang, ya sholat sendiri tidak apa-apa ya. Ya kalau saya jam 11, nah ini dimulai jam 11 ya. Sunnah ihram sudah dimulai ya. 1 mandi besar ya, mandi besar ya. Rambut semuanya basah kena air sampai dengan kuku kaki, itu mandi basah di hotel ya, di hotel ya. Kuku-kuku yang sudah panjang seminggu ini dipendekkan, itu sunnah ihram. Kemudian bulu ketiak malam ini yang panjang-panjang itu umpama dicabuti, sunnahnya dicabut ya, supaya besok pas bismillah Allahu akbar itu tidak gondrong sebelahnya, nanti waduh misalnya makseng gitu kan. Nah itu kalau tidak biasa bisa semaput nanti kan umpama itu ya. Sama 2 ini semalam ini dicabuti. Nah, kalau yang bawa silet ya bisa, cuman hasilnya itu lebih lembut dicabut ya. Kemudian maaf ini karena hukum ya, rambut kemaluan itu juga dipotong, dipendekkan ya. Nah, itu sunnah ihram ya. Jelas ya, sunnah ihram. Jadi ya potong kuku dulu sambil yang lain mandi, kita potongi, kemudian kita cabuti. Mulai malam ini juga boleh ya. Kemudian
Ya udah, itu kumis kalau panjang dipendekkan, dipotong ya. Kalau yang panjang, kalau yang sudah pendek tidak apa-apa. Jelas ya, itu sunnah ihram. Kemudian mandi besar. Setelah mandi, kalau saya sudah langsung pakai kain ihram ya. Kalau ibu-ibu tidak ada kain ihram khusus, maka tidak perlu saya contoni. Kalau bapak-bapak, besok saya contoni di depan kamar itu ya, dan cuma 6 saja, bareng-bareng latihan. Oh, selesai ya. Di jam 11 mandi, sunnah ihram sudah, pakai kain ihram. Sholat duhur saya sudah pakai itu, supaya baju ini itu sudah tak lipat dan sudah tak susulkan di tas atau di koper. Jelas ya, sampai di sini jelas. Malam, saya ulang ya, malam kemas-kemas. Yang belanjanya belum selesai, kita selesaikan malam ini ya. Terus kalau belanja sudah jam 9 atau 10 sebelum tidur, sudah dikemasi semua koper-kopernya, tinggal koper saja sama baju yang satu ini ya. Kemarin yang beli kurma, beli coklat, beli kacang, beli itu dicek lagi, barangkali disembunyikan di laci, di lemari, di bawah amben. Isin karo koncone umpama di tibake nembe kelingane sesuk sing bis. Waduh, lah ini repot ya. Nggak usah ada yang malu Pak Bu, kita sama. Mau beli apa itu saya yakin saudara-saudara kita memaklumi. Toh bukan untuk kita ya, paling untuk anaknya, untuk cucunya, untuk tetangganya ya. Jadi nggak perlu ada yang ditutupi. Biasa mawon kayak saudaranya. Oh, beli apa ini? Oh, beli kacang, beli ini. Itu ya. Makanya supaya enak ya. Setelah itu tidur, subuh masih seperti biasa. Nanti setelah sholat subuh kita kumpul di pintu 33 napa mawon nggih. 33 nanti biar saya bimbing ziarah wadaknya nggih. Ziarah wadaknya. Nah, kalau ibu-ibu masih kuat semangat, sebetulnya saya bawa ke kubah hijau itu yang halaman yang sana, yang depannya itu. Tapi kalau umpama capek ya cukup di sini saja, enggak apa-apa. Nggih, kondisional besok nggih. Besok tak tawari ibu mau jalan keliling lagi di depan makam Rasul yang sana. Kalau capek ya udah di sini saja. Kalau semangat ya udah kita ke sana. Nggih. Terus ziarah wadak sudah selesai, kita pulang. Sarapan, habis sarapan koper dikeluarkan, nggih. Terus tinggal istirahat. Nanti jam 10, jam 11 sudah mulai mandi atau sunnah ihram dikerjakan. Jelas sampai di situ ya? Bajunya itu ya ganti ihram itu kan masih ada yang kotor. Iya. Taruh sini atau di koper? Kalau kopernya masih di lantai 9, disusulkan di koper. Tapi kalau kopernya sudah diturunkan oleh petugas hotel, ya nanti diplastiki enggak apa-apa. Atau taruh situ. Yang penting kan nanti kebawa ke Mekah semua. Jelas ya. Kadang kan dia nurunin itu pas kita sholat duhur kadang. Berarti kan masih di situ koper, masih di lantai 9. Nah itu disusulke saja, enggak apa-apa. Dimasukkan ke koper. Jelas ya? Nah, umpama sudah diturunin, nyari plastik. Nanti dibungkus sendiri, dibawa. Yang penting masuk bis semua. Ya. Sudah, nanti istirahat. Kemudian, yeah. Saya punya, nanti keliling enggak apa-apa. Saya punya, nanti pinjam di kamar saya 905. Nggih. Nggih, itu. 905 nggih, nanti pinjam ketokan kuku. Gunting juga ada kalau mau gunting. Nanti kita pinjami, nggih. Terus sampai mana tadi? Sampai habis mandi sholat duhur ya. Habis sholat duhur makan siang,
habis makan siang langsung masuk bis. Ya, nanti bisnya ya masih menunggu. Nanti saya sih memanggil jam 12 ya. Tapi kadang bisnya masih dipakai ziarah dan sebagainya, ya, kondisional ya. Masih bisa masuk kamar setelah duhur, masih bisa ya. Jadi sambil ngecek kembali yang barangkali ada ketinggalan, kemudian kita turun umpama jam 1 atau paling telat jam 2 bis sudah harus berangkat ke Mikot atau Bir Ali, 20 menit dari sini ya. Kemudian umpama sudah sampai Mikot atau Masjid Dzul Khulaifah namanya ya, nanti saya umumkan, Bapak Ibu, apa yang dilakukan di masjid ini. Satu, yang wudhunya batal ambil wudhu, yang wudhunya tidak batal langsung masuk masjid. Ibu-ibu pintunya ini khusus, bapak-bapak pintunya ini. Nanti kalau sudah selesai sholat 2 rakaat, nanti kumpul di sini lagi gitu ya. Itu nanti di Masjid Mikot namanya. Kemudian sholat 2 rakaat itu niatnya apa? Ya kalau mau sholat tahiyatul masjid berarti usolli sunnata tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala, itu sunnah ya. Kemudian bangun lagi sholat sunnah ihram 2 rakaat, usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala, atau saya niat sholat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Tidak ada imam, tidak ada makmum, sendiri-sendiri ya. Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, langsung doa secukupnya ya. Kemudian kalau sudah, jangan berlama-lama di situ, langsung keluar ke titik yang sudah kita sepakati tadi, kumpul di sini gitu ya. Nah, itu juga sunnah harus karena kita ada di Mikot kita kerjakan, jelas ya. Nah, itu jadi masuk masjid sudah mempunyai ilmu. Oh ya, yang saya lakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sunnah ihram ya. Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, Al-Fatihah, kemudian rukuk sujud, bangun lagi Al-Fatihah, tadi kuliah ya sebelum rukuk, Al-Fatihah kulhu, kuliah kulhu mawon, sudah ben gampang ya. Jelas, nanti kumpul. Nah, nanti di bis saya operasi lagi ya. Bapak-bapak yang masih pakai celana dalam dicopot. Kalau dicopotnya sih sudah dari hotel sini Pak, tapi barangkali ada yang menawar, Pak nanti saya nyopotnya di Mikot saja umpama. Nah, itu saya cek kembali, kaos dalam enggak boleh, celana dalam enggak boleh, apalagi celana pendek ya, celana dalam masih enggak boleh untuk bapak-bapak loh ya. Ini dari hotel sudah kosong semua. Saya dari hotel sudah kosong semua. Barangkali kadang ada yang nawar, Pak nanti saya nyopotnya di sana aja sebelum niat. Nah, nanti malah repot lagi ya. Maka saya copoti di sini semua, tinggal 2 helai kain ihram saja ya. Jelas sampai sini. Nanti terus saya bawa masuk bis lagi. Bapak-bapak sudah komplit semua, sudah siap ya. Bapak-bapak ada yang pakai kaos kaki, ada kaos kaki dicopot. Kalau ibu-ibu lengkap ya, harus pakai kaos kaki. Karena bapak-bapak tidak boleh menutup ini mata kakinya. Iya Mas. Kalau bapak ihram itu nggak boleh pakai cincin, kopiah gitu, pakai apa? Cuman kalau kopiah laki-laki tidak boleh, nanti kena dam. Ya, pokoknya sesuatu yang nempel menutup. Tapi kalau payung tidak apa-apa, umpama payungan begini, karena tidak nempel. Ya. Jelas, jam tangan boleh, cincin boleh, Gelang nggak boleh. gelang. Siapa yang pakai gelang Bu? Tidak apa-apa, itu tasbih itu. Itu kan ada benangnya. Ada benang
benahnya kan tidak berjahit itu. Jadi berjahit untuk laki-laki itu kalau jahitannya itu diniatkan untuk menutup aurat, ya. Auratnya laki-laki apa, Bu? Lah itulah. Ini dipakai untuk nutupi itu enggak? Berarti enggak, ya. Ya itu cara fikihnya begitu, ya. Jelas sal, misalnya sal. Nanti didebat lagi, Pak. Lah ini berjahit ini, Pak, kok dipakai? Lah ini bukan untuk bukan untuk begini, Bu. Saya ikat kan enggak. Jelas ya. Nah, ini walaupun berjahit boleh. Sal berjahit boleh, tapi kan bukan untuk menutup aurat antara wudhu dan dengkul. Jelas. Nah, ini jahit semua. Pengaman. Ya. Jelas ya. Nah, itu cara itunya. Kemudian kalau sudah komplit, sudah siap semua, saya bimbing niatnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ikuti saya ya, nanti di bis gitu. Tapi ini ngikuti dulu latihan ya, tidak apa-apa ya. Oke. Ini langsung lafadz niatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Sudah, itu niatnya. Kalau niat ini sudah dilafatkan, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Ya. Tapi kalau belum dilafatkan, belum diniatkan, berarti larangan-larangan tidak berlaku. Jelas ya? Nah, apa saja larangan-larangan ihram itu? Yang pertama, tidak boleh, laki-laki ini ya, tidak boleh memotong kuku, ya. Tadi umpama sudah diumumin jam 11 potong kuku, karena sibuk tidak sempat, baru kelingan di bis, sudah niat baru golek potong kuku, dia potongi. Nah, itu melanggar ya, larangan-larangan. Ibadahnya boleh dilanjutkan, tapi kena dam. Dam itu denda, yang menyembelih kambing. Satu kambing 400 real. Ya, itu belum lauknya. Dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Jadi ibadahnya boleh dilanjut, tapi kena dam. Oke. Kemudian tidak boleh mencabuti rambut. Semua rambut yang ada di badan. Misalnya ini, gini ya, dicabuti. Misalnya ini, BC kan kosong. Misalnya Mas Fahmi sama Mbah Casmo, ayo Mas Fahmi neng buri wae. Lah wong loro iki ndelok wong Arab iki do turu kabeh, tiarap kabeh. Mbah, ke Mekah iki 4 jam, Mbah. Kok kita ndak bisa tidur? Aku dicabutke uanku, Mbah. Kok cabutin entek resik dadine. Lah itu bukan dam lagi, udah. Nah, itu juga mencabuti bulu rambut. Atau misalnya tidak berdua tapi dewean, misalnya Pak Haji Sairi neng buri, jok buri, Mekah Madinah ini diresiki, dicabuti dewean, padahal sudah nih niat mencabut bulu-bulu, tidak boleh. Sama itu rambut-rambut yang ada di badan, ya. Takutnya di kamar malah isin, dikongkon di kamar. Nah, isin lah, no, Pak Kajine, Pak isin, Pak Haji Sobirin isin. Sing dituturi bener malah gak tinggu, neng bis sembunyi neng buri, dewean cabuti Pak Haji. Itu wis kena dam. Jelas? Jadi lanjut, tidak boleh menutup kepala untuk laki-laki. Menutup kepala itu mungkin karena AC-nya dingin, kain ihram sing atas kuwi dicopot, kemudian digo tutupan gini. Nah, itu hati-hati ya. Karena kalau pakai ini jelas enggak, karena sudah saya ingatkan, tur kelihatan, Mas itu enggak boleh pakai gini.
Jadi ini kadang alasannya itu aneh-aneh Pak Ustadz, saya di Pekalongan biasa pakai kopiah. Ini kopiah kon nyopot kaya piye kae yo, misale karepe bener tapi malah melanggar, ya. Jadi wis pakai kain ihram, pakai kopiah gini sudah lucu, ya. Karena kita dianggap seakan-akan sudah mayat yang dikafani, ngeten ya. Nah itu maksudnya. Contoh. Ya contoh, kon latihan dhisik maksudnya. Ya. Kemudian larangan selanjutnya tidak boleh minyak wangi. Kalau pakainya sebelum pakai baju ihram, Kalau makainya sebelum niat, ya, niat itu sebetulnya boleh. Tapi takutnya nanti memakainya sebelum niat itu boleh, tidak melanggar. Tapi setelah niat, sisa-sisa minyak wangi tadi itu kan masih nempel. Lah jenengan wudhu lagi, nah seakan-akan pakai minyak wangi lagi. Bekasnya itu, ya. Nah itu maka untuk ikhtiyat hati-hati, lebih baik hari itu saja pas ihram sampai tahallul tidak pakai. Jelas ya? Jadi hukum aslinya kalau sebelum niat itu boleh pakai minyak wangi, tapi di badan, bukan di kain. Tapi ada efeknya. Nanti kalau setelah niat kemudian wudhunya batal, sing bekas dinggo minyakan tadi itu masih ada. Akhirnya wudhu ngambil air, campur air kaya minyakan lagi, ya. Lah itu yang abu-abu, yang yang ya, kalau kita hindari saja, tidak usah pakai minyak wangi hari itu. kalau pas mandi besar itu kan pakai sabun itu mesti wangi apa? Kan belum niat. Apa berarti? Tidak apa-apa, nanti kan dikeringkan dengan anduk, ya. Hilang, sabunnya hilang, nanti dikeringkan dengan sampo juga boleh, tidak apa. Kalau bedaan ya boleh saja, tapi tidak usah menor, ya. Tinggal bedaan jenengan itu ada tambahan bau wewangian enggak. Kalau hanya bedak saja putih ya tidak apa-apa. Jelas ya. Misalnya lagi deodoran itu jelas ada pewanginya, enggak boleh. Misalnya lipstick sebelum habis mandi itu enggak apa-apa, sedikit tipis. Tapi kalau enggak pakai lebih baik. Tidak ke wilayah abu-abu. Itu ya. Jelas? Ini misalkan nanti saya masukkan barang-barang koper, ada yang nggak muat, ada yang nggak muat. Tenteng sama perempuan di tas, di tenteng, gimana itu? Perempuan yang nenteng? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan nanti masuk bis. Habis masuk bis nanti ketemu hotel di Mekah, masuk kamar hotel Mekah. Ya. Sudah. Tapi tetap itu yang nenteng perempuan. Ya laki-laki boleh kalau cuma nenteng. Nggih, tidak apa-apa. Nggih. Mungkin nggak muat. Ini berarti harus jujur Pak Tata. Harus Jujur. jujur. Yang tahu kan Iya. kita sendiri. Iya. Enggak atau enggak. Iya. Kadang orang lain nggak tahu, tapi kan kadang kita tahu Pak. Iya. Kan tanpa sengaja kita menyampaikan gabut. Iya. Kita akan tahu kan, nggak tahu Iya. kita sendiri. Kita Berarti kan harus jujur nanti. harus jujur. Artinya gini, kan kita sudah sampaikan kalau nyabutnya itu sengaja nantang, apa Pak Ilyas tak cabuti bae lah, sadar lah, itu ya harus jujur disampaikan. Tapi kalau pas beng lupa, ya dimaafkan, orang lupa. Ya, ya misalnya, oh iya ya kelalen, Ya maksudnya jujur. kalau kita nggak sengaja nutup sebentar, akhirnya Ya, nggak apa-apa. ya wes bismillah, Allah Maha Pemaaf. Ngoten. Nggih. Ya, intinya kan nggak Terus sengaja. masalah ini, Nggih. misalkan nggak diprotol, jelas itu kan larangan harus dicabut ya. Nggih. Tapi kalau
Kalau lolos sendiri jatuh itu gimana? Enggak masalah. Jadi kan mencabut sama rontok sendiri beda. Ya. Jadi jangan mempersulit sendiri-sendiri itu ya. Jadi yang nek jatuh dewe sing jatuh ke dudu aku kan gitu. Ya ndak dosa. Rontok sendiri. Tapi nek jenengan kukur gini ya sengaja kan merontokkan. Berarti itu ada kesengajaan. Ya. Lah ini sengaja. Sisiran ya sebelum niat saja sampai nanti tahallul, insya Allah sebelum subuh sudah selesai, sebelum sholat subuh ya, tidak pakai minyak wangi sebentar. Sisirannya ya 1 kali itu tadi berdandan sebelum meninggalkan hotel itu tidak apa-apa. Nanti sampai di hotel Mekah tidak usah sisiran, tidak usah mandi, kalau batal wudhu saja gitu saja ya, karena masih berkesinambungan ya. Itu kira-kira waktunya sampai jam berapa, Pak? Ya sebelum subuh sudah selesai ya. Misalnya niki ya, kita jam 9 sampai Mekah, umpama makan langsung ya, umpama langsung tawaf sa'i tahallul, umpama kalau ndak rame ya 2 jam selesai umpamanya. Ya antara jam 2-3 ya, maka tenaganya yang dihitung tenaganya Pak Bu. Nek ndak hafal doa-doa itu ndak apa-apa tenaganya itu. Bahkan orang yang ndak mampu itu harus bayari orang becak supaya badannya itu mengelilingi Ka'bah. Ndak bisa Pak Haji Abdullah, saat ini duit 500 real wes aku gak tawaf sa'i tak bayar wae, ndak bisa. Becak golek tenaga, Pak Hajinya ikut duduk di kursi roda itu ikut muter. Nah itu uniknya ya, jelas ya, jadi harus sampai selesai. Kemudian lagi larangan-larangan ya, tidak boleh tadi minyak wangi sudah, termasuk apa bedak, gincu dan sebagainya, deodoran atau apa semua tidak boleh. Counterpaint minyak kayu putih itu ada aromanya, itu tidak usah dulu. Remason itu ada wewanginya, ada apa wangiannya sedikit. Poin ini selama dalam perjalanan mau itu iya, polos semua lah, Pak. Polos semua. Itu lebih polos lah. Polos. Nggih. Jadi ndak, insya Allah ndak bau. Ya, kalau toh bau itu insya Allah akan menjadi bau minyak misek nanti di surganya Allah. Apalagi ini umroh dan haji itu jihadnya perempuan ya. Jadi wanita itu tidak disuruh angkat senjata, tapi jihadnya ini ya umroh dan haji itu karena berat ya, tenaga semua yang dipakai ya. Maka suaminya mendukung ya. Tidak boleh menikah, misalnya nih Pak Haji Sairi misalnya, Pak Ustadz mumpung di Mekah aku diakad ke ndak entuk, saya mengakatkan ndak boleh, Pak Haji Sairi akad ndak boleh, batal umrohnya, ndak sah. Jadi menikah ndak boleh, menikahkan ndak boleh ya, itu. Kemudian tidak boleh berburu, misalnya nanti dari hotel mau ke Masjidil Haram ada burung dara, niat mau ditangkap itu tidak boleh, berarti ada niat berburu, itu tidak boleh. Tapi kalau nyamuk, lalat ya itu bukan binatang buruan, digusah saja, tidak apa-apa. Sekali itu saja, Pak. Yeah. Ya pas antara niat ihram sampai tahallul nanti. Kalau pas tidak lagi ihram tidak berlaku. Itu ya. Tetap pakai biasa. Tetap pakai biasa, gitu. Ya, sama seperti ada 3 kali. umrohnya orang haji. Nggih.
umroh, sa'i, terus tahallul. pada salin. Iya, sama itu. Tapi Bedanya dengan haji kan hanya wukuf saja. tapi kalau nanti ingin tawaf lagi, pakai ihram lagi nggak? Kalau tawaf sunnah tidak perlu ihram. Kalau sunnah, tapi kalau Kan cuma yang wajib sekali itu aja Pak. iya yang wajib 1 kali. Tapi nanti kita siapkan bis untuk 3 kali. Tapi bukan paksaan.